Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini Kak Firdaus akan ngebahas mungkin buat para dokter, ya kan, calon dokter ya, yang masih SMA mau kuliah di FK. Oke, apa sih Kak? Ngebahas tentang apa sih? Ya kan, Kakak akan ngebahas tentang FK mana sih yang mudah lah ya, FK mana yang mudah untuk didapetin di SNMPTN. Jadi FK mana yang mudah untuk didapetin di SNMPTN. Oke, selengkapnya. Oke, kita akan ngebahas tentang FK mana yang mudah didapetin di SNMPTN. Oke. Beberapa faktor perlu kalian perhitungkan terkait sama penilaiannya. Penilaian dari pelajaran-pelajaran yang otomatis pasti IPA. Gak ada ceritanya anak IPS ke kedokteran. Tapi kalau anak IPA, bisa gak ke hukum? Bisa dong. Bisa. Bisa gak ke psikologi? Bisa. Agak-agak ngeselin ya emang ya. Jadi IPA boleh ke IPS, IPS berat ke IPA. Kenapa? Ada kimia, fisika, matematika. Matematika pun ada dua. Matematika wajib sama matematika minat. Walaupun kakak yakin kalian gak terlalu minat sama matematikanya. Gitu ya. Oke. Jadi FK mana sih yang mudah didapetin untuk SNMPTN? Jadi gini, ada namanya grafik, bukan grafik tapi persentase. Dan kakak udah pernah bahas kan persentase itu, ya kan? Itu gimana kak? Persentase itu adalah persentase yang real yang ada di LTMPT. Tapi begitu indah kalau kalian sudah tahu persentase itu gimana peluang-peluangnya, gimana nilai-nilainya, bagaimana terkait sama keketatannya, dan juga regional. Pasti kan akan ngambil regional juga dong, tanpa disadari akan ngambil regional juga. Nah itu gimana kak? Jadi pertama, kalian tahu lah kalian dari mana aja kan, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan macam-macam ya kan. Pertama adalah kalian lihat dulu, ya kan, lihat dulu adakah alumni. Itu selalu cover bahas gitu. Tapi sebelum ke alumni ya kita bahas dulu dong eligible, ya kan. Kalau nggak eligible ya percuma, ya kan. Oke lah kak, aku eligible nih, udah masuk. Ada alumni nggak kak? Wah ada. Oh berarti aman. Aman alumni ya. Kak nggak ada alumni. Wah kalau nggak ada alumni gimana? Agak berat serius. Bisa sih kalau emang kalian siap nilai kalian tuh udah siap nih misalnya, atau gede, atau mungkin cukup lah. Kenapa? Karena kalau kakak bilang gini pasti kalian nggak percaya. Kalau ada siswa nilainya 85 dapat di kedokteran, ya kan, UPN, percaya nggak? Nggak percaya kan ya udah nggak usah dipercaya, ya kan. Tapi ketika ada nilai 84 dapat di kedokteran juga, ya kan, anaknya masih hidup alhamdulillah, kalian itu pasti nggak akan percaya dan mungkin akan kepo, emang bisa itu sekolahnya bagus kali ya? Biasa aja sih, nggak gitu-gitu bagus. Yang penting apa, kata faktor alumni itu ngaruh banget gitu. Selanjutnya adalah presentasinya, apakah presentasi itu besar apa kecil. Kalau presentasi itu kecil, ya kan, nanti disandingkan sama yang pernah Kak Firdaus bahas kemarin tuh, ya kan, terkait sama grade nilai tuh, ya kan, ada 10%, 8%, 6%, 4% sama 2%. Itu juga bisa nggak kak kita punya alumni tapi grade itu kecil nih. Kedokteran kan rata-rata kan 3%, 4% kan, bisa dicek kok di LTMPT. Jangan sekarang, kalau takutnya kalau sekarang masih sinkronisasi cie gitu kan, lagi kepo nih. Oke. Terus gimana kalau misalnya akhirnya cuma 3%, 4%? Nggak masalah. Nggak masalah. Asal, ya kan ada alumninya. Itu kalau ada alumni ya, jadi nggak usah masalah. Tapi kalau nggak ada alumni sama sekali, di sekolah itu, di kampus itu, aku mau ngambil ke situ bisa nggak kak? Bisa. Yang penting kamu yakin aja dulu, ya kan. Jadi biar yang maha kuasa itu, ya udahlah anak ini yakin ya, insya Allah dikasih. Tapi kalau kamu nggak yakin ya kamu aja nggak yakin, gitu kan. Nah akhirnya kalau misalnya kamu itu mau coba gimana, ada dua kemungkinannya, bisa lolos bisa nggak lolos. Bisa lolos bisa nggak lolos. Kenapa nggak lolos? Kayak mungkin karena nggak ada alumni atau mungkin gimana. Tapi kalau kak nilai aku udah masuk ke range kedokteran nih kak, ada range kan, bla 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 gitu kan. Tapi gimana kak, apakah bisa lolos? Ya kakak bilang lolos, bisa jadi kampus tersebut akan mencoba mencari SMA lain. Kan setiap kampus itu kan diambil dari SMA dong, ya nggak sih? SMA swasta, SMA negeri, dan lain-lain. Ada juga SMK kesehatan buat IPS, SMK yang IPS juga bisa.
gitu kan, pasti kan akan berusaha coba deh ngambil deh, coba deh gitu. Permasalahannya adalah harus tahu kampus-kampus mana yang seperti itu gitu, karena ada kampus yang nggak gitu, ada juga gitu ya. Jadi harus dipahami banget sama pola-polanya. Kak, apakah ngaruh aku orang daerah mana terhadap kampus mana? Ngaruh banget serius. Jadi dihati-hatikan ya, maksudnya berhati-hati maksudnya ya, kayak gitu. Terus ketika misalnya aku dapat nih kak, ya kan, aku udah bahas sama guru BK aku, dan ternyata guru BK aku bilang aku nggak bisa ke FK ini, aku bisa ke FK ini, ya terserah gitu kan, kamu bisa ikutin atau bagaimana. Tapi kalau misalnya kamu mau minta petunjuk mau minta pendapat Kak Firdaus, gampang banget caranya. Gimana caranya kak? Kalau kamu bisa ikut challenge, ya kan, challenge buat yang ingin lulus SNMPTN, di situ mungkin ada part 2 atau part 3, ya kamu ikutin aja lah, ya kan. Tapi ingat, pasti kan ada deadline-nya kan, ada deadline-nya nih setiap tanggal berapa. Soalnya di yang part 1 aja tuh banyak banget yang galau banget. Ada yang dari peringkat 1 paralel coy, ada yang peringkatnya di bawah-bawah, ada yang peringkatnya di tengah-tengah tapi pengennya kedokteran, ada tengah-tengah pengen dapatnya di manajemen, wow, tapi kampusnya kampus bagus banget, ya kan. Itu ngaruh gak sih kak, sedangkan alumni aku gak punya, waduh, akhirnya kan nanti akan dipikirkan kembali gitu. Tapi ingat tadi ya, yang pernah kakak Firdaus bahas sebelumnya, kakak hanya menganalisis aja, kakak hanya merencanakan aja. Kakak bukan dukun ya, yang langsung benar-benar dapat, oh kamu auto lulus gini. Auto lulus itu dari hasil analisis, paham ya? Jadi bukan berarti yang kak peluangnya cuma 3% tapi auto lulus, nggak mungkin lah kalau nilai kamu juga kecil, ya kan? Paham ya? Jadi harus ada segi saintifiknya, oke? Gitu. Jadi nanti seperti itu. Kalau kalian yang nonton video ini mau ikutin challenge silakan, tapi kalau enggak juga nggak masalah gitu. Karena nanti itu di setiap challenge ada yang buat kemarin 50 ya, kemarin 5, mungkin ada yang buat 50 dan juga 100. Semoga kalian termasuk ke dalam orang yang beruntung itu, biar Kak Firdaus bahas kayak gitu ya, terkait sama pilihannya. Semoga untuk calon-calon dokter, ya kan, semoga niat tulusnya dimudahkan sama Yang Maha Kuasa untuk ngebantu banyak orang, terutama orang-orang yang mungkin butuh banget sama kalian, jiwa-jiwa dokter-dokter muda gitu ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, juga bermanfaat buat orang-orang lain, bisa di-share atau apa, silakan. Semoga apa yang kalian inginkan bisa tercapai. Kak Firdaus akhiri, jangan lupa terus semangat berdoa, berikhtiar. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.